Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-13 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dan kita baca Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Maryam, dan Quran Surat Toha. Dan topik kita hari ini adalah apakah istimewanya kota-kota suci yang ditetapkan oleh Allah. Kota Yerusalem di Palestina adalah salah satu di antara kota suci yang ditetapkan oleh Allah, selain kota Mekah di Arab Saudi. Keutamaan dari kota-kota suci ini adalah tempat yang dirahmati Allah lebih dari kota manapun di dunia, sehingga penduduknya pun adalah orang-orang yang terpilih. Segala doa lebih cepat terkabul di sana, dan lain-lain. Dalam satu hadis dikatakan, saat Dajjal muncul sebagai manusia, tidak akan bisa memasuki kota Mekah, karena di 7 penjuru pintu masuknya akan dijaga oleh malaikat Allah. Dan sebelum fase kemunculan Dajjal sebagai manusia, Dajjal ada dalam fase bayangan. Quran Surat Shad dikatakan, Nabi Sulaiman diperlihatkan Allah secara batin pada sosok bayangan yang menduduki singgasananya. Sosok bayangan itu terlihat sangat jahat, sehingga Nabi Sulaiman merasa ketakutan, dan beliau berdoa supaya tidak akan ada yang menduduki singgasananya setelah beliau wafat. Doanya terkabul, dan Allah seketika meruntuhkan kerajaan Nabi Sulaiman. Dan dalam satu hadis juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat secara batin bahwa serombongan orang melakukan tawaf di depan Ka'bah, dan mereka dipimpin oleh seseorang yang berambut panjang sebahu dengan rambut yang menjutai di sisi kanan dan kiri mukanya, seperti penampilan seorang Yahudi saat ini, yang rambutnya selalu dibasahi air. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, siapakah itu? Kemudian Allah menjawab, tentunya melalui malaikat Jibril, itu adalah Nabi Isa alaihissalam yang sedang melakukan tawaf. Kemudian lewat lagi serombongan yang kedua, yang berpenampilan sama persis seperti rombongan yang pertama, dan dipimpin oleh seseorang yang sama dengan yang pertama. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kembali, siapakah itu? Malaikat Jibril menjawab lagi, itu adalah Dajjal, Al-Masihud Dajjal beserta rombongannya. Dari penjelasan Al-Quran dan hadis, jelas terlihat bahwa Dajjal dalam sosok bayangan sudah dilepaskan Allah sebelum akhir zaman. Dan 3 fase bayangan Dajjal yang kita alami di akhir zaman adalah saat dia hidup sehari bagai setahun, sehari bagai sebulan, dan sehari bagai seminggu, sebelum masuk ke fase sebagai manusia Yahudi. Lalu apakah Dajjal bermata satu seperti yang diceritakan dalam dongeng-dongeng Disneyland? Apakah Nabi Isa bermata satu, sedangkan yang dipalsukannya adalah Nabi Isa?
itu adalah bahasa simbolis agama yang menandakan Dajjal buta dalam melihat kebenaran, sehingga dikatakan buta pada mata kanannya. Lalu apakah hubungannya dengan perang Palestina dan huru-hara yang lain yang terjadi di dunia? Untuk membantunya mewujudkan agenda menguasai dunia, supaya manusia percaya dirinya adalah Tuhan sebagai Al-Masih, maka di dunia nyata Dajjal membutuhkan Ya'juj dan Ma'juj sebagai kaki tangannya. Dia akan menguasai dunia sesuai dengan janji Allah pada kaum Bani Israel yang akan mengutus Al-Masih putra Maryam dan akan memberikannya kekuasaan yang meliputi seluruh dunia. Jadi, Dajjal akan menguasai kota suci Yerusalem sebagai tempatnya berkuasa, karena Nabi Isa alaihissalam akan turun ke dunia dan memerintah dari Yerusalem. Jadi, perang Palestina adalah perang wacana Dajjal kekuasaan. Wilayah kekuasaannya menuju negara adidaya dunia. Dan Allah dengan rahmatnya yang dilimpahkan untuk kedua tanah suci, Allah akan melindungi seperti saat kejadian kemarin terjadi badai pasir dan banjir bandang sesaat setelah Israel menyerang Palestina. Wallahu a'lam.